semuanya berdiri. Ayo, letakkan dulu yang dipegang, simpan di kursinya. Oke, sudah. Siapa yang tidak pakai nemtek? Ayo, yang tidak pakai nemtek siapa? Susun mana nemteknya? Gak bawa? Oke. Siapa lagi yang tidak pakai nemtek? Siapa yang tidak pakai nemtek? Ada ya? Ada. Oke. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi Jalan Serta Yesus. Nanti kalau Kak Betty bilang jalan, semuanya putar ya. Putar gini. Oke? Ayo sambil tepuk tangan dulu. Jalan serta Yesus. Jalan. Sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, Serta Yesus selamanya. jalan dalam suka, Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. lingkarannya ya. Kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil. Oke, sudah kecil lingkarannya? Sudah? Ada yang masih putus nggak? Nggak ada. Ikut ayo. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Sambil nyanyi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. jalan serta Yesus, jalan sertanya. Richard. Kita lihat, ada yang putus kah? Pegang terus. Pegang terus. Ini putus. Aduh, dapat satu nih. Satu cindera. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Tuh yang putus tuh yang baju putih. Di belakang Richard. Yang di belakang Richard tadi. Tidak ada. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak di musuh, tapi saya akan Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gagah. Saya Laskar Kristus, siap gagah. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Pegang tangan teman, mari bergembira. Tepuk tangan, keringkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 putar. Cari yang lain, cari yang bajunya sama warna. Bajunya sama warnanya. Pegang tangan.
hatiku untuk firman-Mu. Semuanya dalam sikap berdoa. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang baik. Sekali lagi, Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang baik. Anak Tuhan yang baik. Anak Tuhan yang baik. Sekali lagi, anak Tuhan yang baik. Anak Tuhan yang baik. Ikuti Kak Niken berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, jadikan kami anak-anak yang dengar-dengaran firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik boleh duduk kembali. Tapi tadi ingat ya, tidak ada lagi yang main-main minumannya, tidak ada lagi yang masih minum. Tadi kan sudah minum semua. Sekarang kita dengarkan firman Tuhan. Siap? Siap ya? Kita dengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, di sini siapa yang punya cita-cita? Kakak kasih berapa contoh di situ ya? Siapa yang mau jadi bapak atau ibu polisi? Ada? Oh, ada yang mau jadi polisi, polisi wanita, polisi laki-laki. Tuh, lihat. Kemudian adakah yang ingin menjadi dokter? Ada? Oh, ada. Nanti kalau kakak sakit tolong diobati ya. Ya? Oke. Adakah yang ingin menjadi pramugari? Pramugari itu yang biasanya di pesawat, yang tolong-tolong orang yang naik pesawat. Ada? Ada? Oh, ada. Ya. Kemudian apakah ada yang ingin menjadi petani? Petani yang sukses ada? Gak mau ya? Capek ya? Nyangkul ya? Oh, ada yang mau jadi petani. Nanti kita kalau lapar ada beras, kemudian ada juga jagung, ya, ada juga tuh tadi wortel. Siapa ya teman kita ini? Ryuji. Nah, nanti kita bisa beli sama Ryuji. Ryuji menjadi petani yang sukses. Nah, adik-adik, kira-kira cita-cita itu bisa tercapai tidak? Mungkin adik-adik punya cita-cita tidak seperti yang ada di sini, tetapi punya cita-cita lain. Kira-kira bisa tercapai tidak? Bisa. Karena apa? Kalau misalnya tidak punya uang, bisa tercapai tidak? Hah? Sekolahnya pakai apa? Kalau mau jadi dokter, beruang. Kemudian kalau misalnya kalian tidak tinggal sama orang tua, bisa tidak tercapai cita-citanya? Hah?
Bisa. Siapa yang bayarin sekolahnya supaya bisa jadi polisi, supaya bisa jadi dokter? Siapa? Orang tua. Ya kalau orang tuanya tidak ada, cari duitnya gimana? Kan masih kecil. Cari duit sendiri masih kecil bisa? Mengandalkan Tuhan. Nggak bisa ya adik-adik. Nah, pada malam hari ini Kak Niken mau cerita tentang seorang pemuda. Dia terpisah jauh dari keluarganya. Cerita kakak terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 37, kemudian pasal 39 sampai 45. Kejadian itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama ya. Nih kita lihat. Ada seorang pemuda yang jauh dari keluarganya. Dia menjadi budak di negeri asing. Tahu adik-adik budak itu apa? Pembantu. Budak itu pembantu. Pembantu yang disuruh kerja paksa. Dia sudah dibeli, jadi dia sama tuannya disuruh kerja. Apa yang disuruh oleh tuannya harus dilakukan. Harus ya, tidak boleh tidak. Itu yang dilakukan oleh budak. Nama budak ini bernama Yusuf. Siapa? Yusuf. Nih, si Yusuf nih, dia berada di Mesir adik-adik. Dia di sana menjadi seorang budak. Nah, adik-adik, si Yusuf ini meskipun menjadi budak, sebenarnya dia bukan budak. Dia punya ayah, dia punya saudara-saudara. Di sini siapa yang punya ayah? Angkat tangan Richard. Siapa yang punya saudara-saudara? Ya, siapa yang dikasihi oleh ayahnya? Siapa yang dikasihi saudara-saudaranya? Semuanya ya, senang tidak dikasihi? Senang ya? Nah, tapi berbeda dengan si Yusuf. Yusuf sangat dikasihi oleh ayahnya, tetapi dia sangat dibenci oleh saudara-saudaranya adik-adik. Karena apa? Karena saudara-saudaranya iri hati. Iri hati karena melihat Yusuf lebih dikasihi oleh ayahnya adik-adik. Nih, mereka sangat membenci Yusuf. Bahkan suatu hari mereka merencanakan suatu kejahatan kepada Yusuf. Tanpa sepengetahuan ayah mereka, Yusuf ditangkap adik-adik. Tidak hanya ditangkap, tetapi Yusuf dimasukkan ke dalam apa tuh? Ke dalam Edward cerita sumur ya, dimasukkan ke dalam sumur. Pernah lihat sumur? Siapa yang pernah lihat sumur? Ya, sumur biasanya ada airnya ya. Nah, tapi sumur ini sumur yang kering yang tidak ada airnya adik-adik. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Tidak hanya itu, Yusuf bahkan dijual adik-adik. Dijual ke negeri asing, dijual kepada saudagar-saudagar Midian yang disebut juga dengan orang-orang Ismail. Nih, kelihatan kan si Yusuf itu ada unta-unta, kemudian Yusuf berjalan di belakangnya. Yusuf pergi ke negeri yang tidak dia ketahui, adik-adik ya. Nah, itulah sebabnya Yusuf menjadi budak di Mesir. Ingat ya, Yusuf menjadi budak di Mesir. Nih lihat, dari tangan saudagar-saudagar di Midian, kemudian Yusuf dijual lagi adik-adik. Dijual kepada kepala pengawal raja. Potifar. Namanya adalah, ada yang tahu? Potifar. Potifar, ya. Nih, dijual kepada kepala pengawal raja yang bernama Potifar. Nah, adik-adik, Yusuf akhirnya bekerja sebagai budak. Nih
rajin, lihat dia bekerja dengan rajin, dan itu dilihat oleh Potifar tadi, oleh tuannya adik-adik. Nah, tadi di awal kan kita sudah punya cita-cita ya adik-adik. Kira-kira ketika menjadi budak bisa tidak cita-citanya tercapai? Bisa? Kira-kira bisa berhasil tidak si Yusuf? Kita mau lihat ya apa yang terjadi dengan Yusuf. Yusuf adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan adik-adik. Dia juga menjauhi dosa adik-adik. Dia tidak mau melakukan dosa. Kita lihat ya, apakah Tuhan tetap menyertai Yusuf di negeri asing? Apakah Tuhan tetap menyertai Yusuf ketika dia menjadi budak? Kita lihat. Tuhan menyertai Yusuf. Kita mau lihat malam hari ini apa sih buktinya Tuhan menyertai Yusuf? Kira-kira apa ya? Malam hari ini kita mau belajar 3 bukti Tuhan menyertai Yusuf. Kita lihat yang pertama, ketika Yusuf berada di rumah kepala pengawal raja yang bernama Potifar tadi. Yusuf dipercaya oleh Potifar. Ada yang tahu dipercayanya disuruh ngapain? Coba, Edward. Dia boleh melakukan semaunya atau diberi kuasa setengah dari rumahnya untuk mengurus rumahnya. Ya, terima kasih Edward. Betul ya, Yusuf diberi kuasa untuk mengurus semua kepunyaan dari Potifar. Dari yang sebelumnya budak, dia dipercaya menjadi orang yang dapat dipercaya. Dan ketika menjadi orang yang dapat dipercaya, Yusuf itu benar-benar dapat dipercaya. Dia tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tapi adik-adik, suatu hari, meskipun tadi Tuhan menyertai Yusuf, apa saja yang dilakukan Yusuf berhasil, di mana saja Tuhan menyertai Yusuf. Tapi ada satu hal yang terjadi. Ini, siapa tuh perempuan? Kenapa dia colek-colek si Yusuf? Perempuan ini adalah istrinya Potifar. Dia menggoda Yusuf. Padahal istri Potifar ini suaminya siapa? Ibu Potifar berarti suaminya Potifar. Dia sudah punya suami. Kenapa dia ganggu-ganggu orang ya? Tuh lihat, si Yusuf diganggu oleh istri Potifar. Lalu apa yang dilakukan Yusuf? Dia tidak mau adik-adik. Dia tidak mau digoda oleh istrinya Potifar. Apapun resikonya, dia tidak mau melakukan dosa. Ketika dia mau digoda oleh istrinya Potifar, artinya dia melakukan dosa. Tapi Yusuf tidak mau melakukan itu. Kemudian apa resikonya? Yusuf akhirnya difitnah oleh istrinya Potifar, sehingga membuat dia di penjara. Tuh lihat, dia ditangkap. Sakit tidak di penjara? Siapa yang pernah berkunjung ke penjara? Belum pernah ya anak-anak? Belum boleh ya? Pernah? Di penjara ada apa? Ya, di penjara ada kasur yang keras-keras katanya. Terus ada apa lagi di penjara? Temboknya rusak-rusak. Terus apa lagi? Hah? Apa? Ruangannya sempit. Kemudian tidak bisa jalan-jalan bebas ya. Itu yang terjadi di penjara. Bahkan mereka juga harus disuruh kerja. Ya, tidak enak-enakan di penjara. Tuh lihat, itu yang dialami oleh Yusuf. Tapi tidak apa-apa daripada saya melakukan dosa. Itu kata si Yusuf. Nah, adik-adik, apa yang terjadi ketika Yusuf di dalam penjara? Tadi di awal Tuhan menyertai Yusuf. Apakah Yusuf juga tetap
disertai Tuhan di dalam penjara? Ya? Disertainya di mana? Yusuf dipercaya juga oleh kepala penjara, adik-adik. Dia dipercaya. Misalnya, Salom sini, Salom. Salom sini. Salom ini jadi Yusuf. Sini, sini Yusuf. Nih si Yusuf. Ini kan kepala penjara ya. Sup. Tuh lihat tahanannya banyak ya Sup. Ih banyak tuh, yang besar-besar, yang kecil-kecil. Banyak ya Sup. Banyak. Nah sekarang saya kasih kepercayaan buat kamu. Nanti kamu urus mereka, kamu atur mereka. Jadi kamu jadi bosnya mereka ya. Oke? Karena kamu kerjanya bagus, kamu rajin, kamu tidak salah sebenarnya. Oke Sup? Oke, sekarang mulai hari ini kamu atur mereka. Kemudian apapun yang mereka lakukan, kamu lapor sama saya, oke? Ya, tapi jangan adu domba, oke? Oke, sip. Makasih Sup, duduk Sup. Ya, si Yusuf juga dipercaya oleh kepala penjara. Dimanapun Yusuf dipercaya karena Yusuf disertai oleh Tuhan dan Yusuf menjaga kepercayaan itu. Kemudian yang ketiga, kakak tidak panjang ceritanya. Kemudian yang ketiga, ketika dia bebas, ketika Yusuf bebas, kemudian Yusuf mengartikan arti mimpi Raja Firaun. Kakak tidak cerita tentang mimpi-mimpi yang diartikan oleh Yusuf ya. Hari ini itu nanti kakak ceritakan di bagian lain. Nah, ketika dia bebas dari penjara, Yusuf dipercaya juga adik-adik karena Yusuf disertai oleh Tuhan. Dia dipercaya oleh siapa? Yusuf dipercaya oleh Firaun. Raja Mesir yang bernama Firaun. Ya, dia dipercaya di dalam istana ya adik-adik. Dia yang tadinya budak, dia dipercaya. Dipercayanya untuk apa? Ada yang bisa jawab yang perempuan? Ada yang bisa jawab yang perempuan? Yang perempuan, tadi yang laki-laki, sekarang yang perempuan. Tidak adakah perempuan di sini? Hah? Ada yang bisa jawab? Oke, kakak sekarang pilih lagi yang laki-laki. Siapa? Sini. Oke, ini teman kita juga yang baru pertama kali mengikuti Bible Camp. Namanya Justin. Dari mana, Tin? Dari Tempuna. Ya, Justin jauh-jauh dari Tempuna ikut Bible Camp. Ya, Justin, kira-kira Yusuf ini dipercaya, dia yang dulunya budak, dia yang dipenjara, kok dia bisa dipercaya oleh Raja Firaun ya? Kenapa kira-kira? Karena Yusuf disertai oleh Tuhan di istana Raja Mesir, oleh Raja Firaun. Yusuf disertai oleh Tuhan. Kemudian apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf mau melakukan sesuatu yang luar biasa adik-adik. Pada saat terjadi kelimpahan di Mesir, Yusuf mengumpulkan banyak sekali makanan. Dia tabung makanannya ya. Seluruh rakyat di Mesir dianjurkan untuk menabung makanannya. Supaya apa? Supaya pada saat 7 tahun kelaparan, Yusuf dan orang-orang di Mesir dan orang-orang di seluruh negeri tetap bisa makan. Yusuf membangun lumbung-lumbung ya adik-adik. Tahu lumbung-lumbung? Tempat simpan makanan. Tahu ya? Kalau biasanya pulang ke kampung kan
sendiri ya, Yusuf dapat dipercaya oleh Raja Firaun. Dan terjadilah kelaparan di seluruh negeri. Ketika terjadi kelaparan di seluruh negeri, semua orang banyak datang ke Mesir. Mereka cari makan ya adik-adik. Mereka cari makan. Kira-kira saudara-saudara Yusuf tadi yang membuangnya, apakah juga mengalami kelaparan? Mengalami kelaparan enggak? Iya, mereka mengalami kelaparan. Mereka juga pergi ke kemana? Ke Mesir untuk mencari makanan. Kesempatan balas dendam. Ya, tadi kan Yusuf sudah dibuang ke sumur. Kemudian dia dijual, dijadikan budak. Sekarang kalau kira-kira kalian menjadi Yusuf, balas dendam tidak? Hah? Nanti kau rasa ya, ndak aku kasih makan. Ya, berbeda dengan Yusuf. Dia justru mengampuni saudara-saudaranya. Dia tidak membalas dendam adik-adik. Bahkan dia menjamin kehidupan saudara-saudaranya. Tidak hanya saudara-saudaranya, tetapi ayahnya juga dibawa ke Mesir. Semua saudaranya dibawa ke Mesir dan hidup mereka terpelihara, dijamin oleh si Yusuf yang saat itu sedang menjadi penguasa di Mesir. Yusuf menjadi orang kepercayaannya Raja Firaun. Nah, adik-adik, nih, lihat. Yusuf yang dulunya adalah seorang budak yang dibuang, tetapi Tuhan tetap menyertai Yusuf ya. Nih, penyertaan Tuhan terhadap Yusuf terbukti tidak? Terbukti adik-adik ya. Tadi kita lihat ya, dia dari budak, kemudian dia dijual, kemudian dia di rumah di rumah kepala pengawal raja yang bernama Potifar. Dia dipercaya, dia disertai Tuhan. Kemudian di dalam penjara pun dia disertai Tuhan dan dia dipercaya. Kemudian ketika keluar di istana Raja Mesir, dia juga dipercaya, bahkan menjadi penguasa, menjadi orang kedua setelah Raja Mesir. Nah, adik-adik, penyertaan Tuhan Yesus kira-kira terbukti juga tidak di dalam hidup kita? Terbukti tidak? Terbukti. Penyertaan Tuhan Yesus juga terbukti di dalam hidup kita. Telah terbukti dan saat ini sedang terbukti dan akan datang juga tetap terbukti. Meskipun banyak tantangan ya Kak, saya sekolah mau cita-citanya jadi ini, tapi orang tua saya tidak punya uang untuk membiayai saya sekolah. Kak, saya pingin sekali menjadi orang yang pintar, tapi saya tidak bisa mengingat, saya sulit belajar. Ingatlah bahwa Tuhan juga menyertai kita semua. Ini dari Yusuf. Yusuf tadi adalah orang yang satu, rajin. Yang kedua, dia dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga, Yusuf tidak mudah tergoda oleh dosa. Nah, adik-adik, ada yang pernah tergoda oleh dosa? Pernah apa dosanya? Hah? Oh, lihat. Tapi bukan kamu yang curi. Sini, kakak. Jujur anak nih. Cerita, kita dengar cerita orang Tempuna. Kan kemarin pulang, aku ke kelas temanku, nengok ada barang temanku, aku bawa pulang dan lah besoknya aku kembalikan. Oke, jadi dia tidak mencuri, jadi dia tidak melakukan dosa ya, justru dia berbuat jujur ya. Ada lagi yang pernah melakukan dosa? Siapa yang pernah melakukan dosa? Atau semuanya suci tidak pernah berdosa? Sini Gap. Sini Gap. Gap cerita dosanya apa? Pukul adek.
Nyuri Nyuri gaji. diam-diam ya. Terus sampai rumah berani mainnya? Nggak mikir, ih barang curian gitu. Nggak ya? Oh, tapi akhirnya dikembalikan tidak? Dikembalikan? Oh iya, dia sudah bertobat, dia curi, dia kembalikan lagi. Ada lagi yang perempuan. Perempuan ini kayaknya tidak pernah berdosa ya? Hah? Ayo yang perempuan. Oke. Sekarang tadi kakak anak-anak sekolah minggu. Sekarang kakak sekolah minggu, Kak Riana Fintin maju Kak. Kak Riana Fintin, sini. Sini. Kak Lili pernah berbuat dosa enggak? Pernah. Malam-malam kelaparan jadi makan malam bukan ya, bukan dosa itu. Bukan dosa itu ya. Apa ya, ada yang tahu ada suka Lili apa? Ini kali ya, berat badannya ke kanan terus gitu. Nggak dosa itu. Oh, nggak dosa itu. Ngambil uang orang di bank, dipinjamin. Mungkin pernah bohong kali Kak Lili ya. Pernah bohong kayaknya ya. Habis itu tobat sih, tobat ya. Iya, nggak boleh. Agak panas. Oh iya, makasih Kak Lili. Kak Lili pernah berbohong, tapi Kak Lili sudah bertobat adik-adik. Nah, kita mau belajar seperti Yusuf ya. Dia tidak mudah tergoda. Tadi Tante Potifar, istri Potifar itu mau menggoda dia. Itu artinya diajak berbuat dosa. Tetapi Yusuf tidak mau. Kemudian Yusuf adalah orang yang berharap kepada Tuhan saja. Nah, adik-adik, sekarang di sini kakak tanya, adik-adik berharapnya hanya sama Tuhan Yesus saja atau ada berharap kepada yang lain? Tuhan Yesus saja atau ada berharap kepada yang lain? Misalnya gini, adik-adik rajin ke sekolah minggu, percaya Tuhan Yesus, beribadah, tapi adik-adik juga pergi, dibawa orang tuanya pergi ke dukun, atau orang tuanya ada yang pernah pergi ke dukun? Ada? Oh, nah ini sakit terus, harus dibawa ke dukun supaya sembuh. Ada yang pernah begitu? Nah, kita belajar dari Yusuf. Yusuf tidak percaya kepada yang lain, tetapi hanya kepada Tuhan saja. Demikian juga dengan kita. Kita juga harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi penyertaan Tuhan Yesus terhadap kita tadi telah terbukti, sedang terbukti, dan akan selalu terbukti. Mari kita terus berharap kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang merancang masa depan adik-adik, merancang masa depan Kak Niken, merancang masa depan orang tua yang ada di sini ya. Semuanya rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik. Masa depan adik-adik di dunia ini Tuhan Yesus yang jamin. Siapa yang jamin? Masa depan kita, cita-cita kita Tuhan Yesus yang jamin. Tidak hanya di dunia ini tetapi di surga. Masa depan kita di surga ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka masa depan kita adalah di surga dan terjamin, bukan di neraka ya adik-adik, tetapi di surga. Mari percaya kepada Tuhan Yesus yang menjamin hidup kita baik di dunia maupun di surga. Nah adik-adik, Tuhan Yesus selalu menyertai kita dalam segala keadaan. Seperti Yusuf tadi, dia harus menderita tapi Tuhan tetap menyertai Yusuf. Demikian juga Tuhan menyertai kita. Kakak mengundang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyi nyanyian kemenangan iman nomor 247. Tuhan mau sertai hamba. Kak Mary.
Enggak apa-apa. Takut cepat habis. Kita seolah jadi kira solar ya tadi. Richard. Air biar dia tidak terlalu dalam. Tadi disiram pakai bensin. Sekarang disiram pakai air. Ini jadi api unggun apa enggak sih? Kita akan makan. Nanti di sebelah kanan situ ada makanan, ada jamu bakar, ada sosis bakar, ada mie goreng, ada nasi, ada telur. Enak gak tuh? Enak. Favorit semua ya. Oke. Nah, oke. Sebelumnya kita mau berdoa dulu, adik-adik ya. Oke. Umilka akan pimpin kita di dalam doa. Yuk, semuanya dalam sikap doa. Nanti ke atas, dulu ambil peralatan makannya, ya. Nanti silakan berbaris yang rapi supaya tidak kena coret, oke? Amin. Silakan makan. Tuhan Yesus memberkati.